Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah, marilah pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat berjumpa melalui udara pada sore hari ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang perintah Allah kepada kita semua. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah selalu memberikan perintah, apakah itu perintah wajib atau perintah yang sifatnya himbauan. Maka pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan di dalam sebuah firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'um fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah, perintah ini walaupun tidak diawali dengan kata diwajibkan, tetapi ini sangat penting bagi kita sebagai pengemban amanah di muka bumi ini yang melaksanakan kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial masyarakat kita. Maka dalam rangka memenuhi itu, Allah memerintahkan bagi orang-orang yang beriman atau menyindir kepada kita semua. Maka Allah memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Kalau kita memperhatikan firman Allah ini, maka kita diingatkan, ayo, mumpung kita masih diberi kesehatan, mumpung belum datang hari yang di sana atau di dalamnya tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat bagi kita semua, maka kita diperintahkan untuk meninfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan kepada kita. Nah, pemirsa yang budiman, bahwa perintah menginfakkan itu adalah dalam rangka bentuk kasih sayang kita kepada sesama, bahwa kita harus memperhatikan bagaimana lingkungan sekitar kita, bagaimana masyarakat yang ada di sekitar kita, dan bagaimana saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Apakah mereka sudah mampu atau mereka masih membutuhkan uluran tangan dari kita? Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk menginfakkan. Ini adalah perintah.
walaupun tidak wajib, tetapi ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, orang-orang yang beriman itu tentu dia tidak akan sayang, tidak akan berat untuk melakukan infak itu. Lain halnya orang-orang yang imannya masih tipis, maka penyakit bakhil itu akan menghinggapi dirinya. Maka apabila dia ingin mengeluarkan sebagian dari rezekinya, dia merasa berat. Padahal sebetulnya Allah di dalam Al-Quran juga menjanjikan bahwa berinfak atau bersedekah itu tidak akan merugikan kita. Justru Allah akan membalas lebih banyak lagi dari apa yang telah kita infakkan itu. Maka oleh karena itu, janganlah kita takut mengeluarkan sedikit dari harta kita. Allah tidak meminta banyak, sebagian saja dari harta yang kita miliki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita untuk diinfakkan atau disedekahkan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah, oleh karena itu marilah kita biasakan. Ini adalah bentuk amalan yang kita diminta untuk mengeluarkan sedikit rezeki. Tentu rezeki yang dimaksud itu adalah rezeki yang berupa materi, misalnya uang, hasil bumi dan lain sebagainya. Nah, ini kita diperintahkan untuk memberikan, karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain, ada hak anak yatim, ada hak kaum duafa, ada hak fakir miskin. Kalau tidak dikeluarkan, maka harta kita ini akan menjadi bumerang bagi kita, tidak menjadikan berkah. Maka dengan kita keluarkan sebagian dari harta kita itu untuk kepentingan orang lain, insya Allah sisanya yang kita miliki itu akan menjadi berkah. Karena apa? Pemirsa yang dimuliakan Allah, yang akan kita bawa ke akhirat kelak itu adalah harta yang kita infakkan. Dan tidak ada ceritanya orang yang loman atau orang yang sering bersedekah, sering berinfak, sering berzakat itu menjadi miskin. Kenapa demikian? Karena Allah sudah menjanjikan pula, sudah menjelaskan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Di dalam surah Al-Baqarah 161 ini Allah menyebutkan, maka perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Maka Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Nah, inilah sebagai pedoman kita. Maka kalau kita bisa menghayati firman Allah ini, insya Allah tidak akan ada keraguan dan berat di dalam hati kita untuk menginfakkan sebagian dari harta yang kita miliki. Maka berinfak atau bersedekah itu merupakan di bagian amalan kita di dunia. Dan jangan takut bahwa dengan berinfak itu, ini Allah sudah mengumpamakan begini. Jadi ibaratnya sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Jadi satu biji menumbuhkan 7 tangkai. Dalam tiap tangkai itu terdapat 100 biji. Dan Allah berjanji akan melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Sehingga kita jangan ragu. Jadi tidak boleh kita mengaku beriman kepada Allah tapi kita justru meragukan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka segeralah bagi kita yang masih punya kesempatan untuk menginfakkan sebagian dari harta kita di jalan Allah. Biasakan kita bersedekah. Sebagaimana disebutkan, allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, bahwa orang-orang yang beriman itu dia akan berinfak pada saat longgar
atau pada saat dia berada maupun pada saat dia sempit. Maka tidak ada baginya. Pada saat dia punya uang yang banyak, dia akan berinfak lebih besar. Pada saat dia berinfak rezekinya pas-pasan, dia akan berinfak sesuai dengan keadaan saat itu. Maka itulah, janganlah kita berhenti berinfak dan bersedekah. Karena infak dan sedekah itu akan menghindarkan kita dari semua bala dan musibah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu mari kita biasakan diri kita untuk selalu berinfak, bersedekah, dan berzakat sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Tapi kebiasaan ini harus kita biasakan, karena kalau tidak kita biasakan maka akan terasa berat di hati kita. Karena cinta dunia itu selalu menggerogoti kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.